telepon lah nomor agensi itu. Ternyata saya ke sana bukan nomor teleponnya. Saya ke tempat agensi saya, nggak taunya di sana dia bilang, kamu tuh bukan anak buah saya, kenapa kamu minta tolong ke kita gitu. Terus dia bantuin dan beliau minta 750. Saya nggak perlu ke Wancai gitu kan. Tapi semalam saya pulang akhirnya berdebat sama majikan karena ya itu, kenapa kamu kok nggak tanya dulu. Saya udah tanya sama kamu, katanya kamu saya suruh nanya keluar dan saya ada nomor telepon di situ, saya telepon. Saya sampai sekarang aja belum tahu siapa agensi saya aja, saya nggak tahu gitu loh. Kemarin sebenarnya mau pulang, udah ini, tapi terus akhirnya lah masih kurang setahun lagi saya terusin gitu loh Mas. Dan yang jadi pertanyaan, kok ada yang bilang itu karena mepet visaku tanggal 20 ini habis. Saya sekarang ngurus tuh masih bisa apa enggak gitu. Terima kasih. Oke, saya perjelas dulu ya. Ini ceritanya sampean itu artinya visa sampean habis karena paspor nggak cukup umur. Paspornya nggak cukup. Iya, karena paspor nggak cukup kan? Paspornya udah paspornya udah hidup lagi. Nggak, saya nanya kasusnya dulu itu paspor sampean berarti nggak cukup awalnya. Iya benar. Iya, nggak cukup 1 tahun. Nah, itu loh maksudnya. Jadi tak perjelas dulu karena dari ceritanya sampean kan aku harus menyimpulkan dulu ini persoalannya apa. Nah, jadi kalau paspor sampean tidak cukup, visanya itu 1 bulan sebelum paspor mati itu visanya pasti sudah dihabiskan. Makanya paspor sampean itu kan sudah dikasih waktu kalau pemerintah kita itu 6 bulan sebelum mati paspor kita harus diperpanjang dulu. Setelah diperpanjang baru urus visa. Kan gitu ceritanya, Mbak. Nah, gitu. Nah, sampean itu kasusnya juga begitu. Nah, sekarang paspor sampean sudah baru lagi. Baru sampean ngurus visa lagi gitu. Jadi ngurus extend visanya ke imigrasi. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi itu tidak ada masalah. Kalau sudah sampean urus dan sudah bayar 700 kepada orang yang nolong sampean. Nah, sekali lagi yang nolong sampean harus tahu kantornya. Harus ngerti kantornya nanti supaya apa kalau ngambil apa semuanya beres dan sampean bayar harus terima resit. Di Hongkong harus terima resit. Ya nggak tahu sampean terima resit apa enggak. Nah, itu juga itu persoalan. Jadi sampean ngasih duit ke orang, sampean nggak minta resit. Kemarin loh, maksudnya di SMS di itu belum dijawab, makanya terus visanya juga mepet banget. Terus akhirnya telepon ini dapat nomornya agensi, makanya aku mau nelpon ke siapa lagi minta tolongnya, Masya Allah. Akhirnya kemarin saya udah bayar cash 750 dan pulang nggak dikasih resit gitu loh. Ini juga kebodohan aku juga ini. Yang penting, makanya gini, yang penting kan sampean tahu di mana sampean membayarnya, di kantor mana sampean ngasihnya. Bukan ngasih di jalanan loh ya. Kalau ngasih di jalanan ya bahaya. Kalau di kantor itu pasti ada CCTV, nanti bisa yel-yelan kalau masalah itu. It's okay, fine. Terus satu hal yang saya sampaikan lagi, di saat sampean panik, di saat sampean bingung, di saat sampean gupuh, itu tenang dulu. Ya, walaupun nelpon siapa-siapa nggak bisa, sampean tetap tenang dulu. Ambil nafas dulu. Ini yang sering terjadi buat teman-teman. Jadi mereka semuanya memutuskan segala sesuatu dan mereka tidak tahu. Terus siapapun yang datang duluan itu pasti yang akan dia percaya. Tidak juga seperti itu. Orang yang datang membantu itu belum tentu baik di sini. Sekali lagi ingat-ingat. Walaupun saya nggak ngerti. Pikiran jelek, kalau saya menaruh pikiran jelek selalu ada 10-15%. Tidak lebih dari 20% pikiran jelek. Jadi pikiran jelek itu hanya sebagai bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian. Jadi bukan positive thinking 100%, tidak. Makanya orang-orang yang gampang dibodohi, ditipu itu kan 100% positive thinking. Positive thinking tetap 80-85%, negative thinking 15%. Sehingga kita bisa menyeimbangkan antara logika dan ketika kita mengambil keputusan dalam posisi panik. Ini masalah. Iya, Mas, benar. Oke, jadi sekarang sampean sudah diurus sama orang yang sampean kasih duit. Yang penting sampean ingat-ingat, sampean tinggal follow up aja, nomor teleponnya sampean juga ada. Terus pastikan sampean tahu namanya dia, terus tanyakan juga agennya apa di situ. Gak usah disebut di sini, ya. Yang sampean harus yang sampean harus kejar itu aja. Sebenarnya setiap agen ketika persoalan seperti sampean itu tidak masalah. Terus yang jadi lebih parah lagi adalah sampai nggak tahu agent sampean mana. Nah ini
berarti majikan sampean kemarin itu waktu ngambil itu pakai agent apa? Sampean lihat copnya. Sampean lihat copnya di kontrak sampean. Gak usah disebut di sini. Iya itu mas. Gak usah iya disebut. mas, itu maksud saya itu. Itu kan ada copnya kan di kontrak kerja loh. Nah itu yang saya hubungin mas. Yang itu yang jadi permasalahan, itu yang saya langsung hubungin karena si majikan nggak ngasih tahu agenku siapa. Udah pernah tanya. Kan maksudnya ada yang ngasih tahu, kamu tanya sama majikan agensimu siapa. Terus nanti kamu kan diteleponin tuh sama agensi kamu apa aja yang perlu dibawa ke Wancai. Sedangkan saya tanya sama majikan cuma ada bilang kamu sendiri jalan ke Wancai, kamu bawa uang 230, udah gitu aja, nggak ada yang lain. Terus setiap saya tanya sama beliau tentang agensi kan beliau kayaknya nggak ngasih nomor telepon ke saya gitu loh, kayak nggak direspon. Akhirnya saya memutuskan kemarin bikin paspor, ada yang nyaranin, Mbak di kontrak kerja kamu kan ada stempel itu tuh ada nomor telepon, itu nomor telepon agensi kamu gitu toh. Akhirnya kemarin saya telepon, terus agensi itu bilang, Mbak kesini aja ke kos WB. Kemarin saya ke sana siang mas saya ke sana. Terus saya masuk sana, agensi ada bilang gini, Mbak ngapain kamu kesini, kok bukan si A ini yang ngurusin visa kamu, kenapa kamu kesini? Loh, saya nelpon ini atas nomor kontrak kerja loh, ini nomor telepon, iya ini nomor telepon kita, tapi ini kamu bukan anak saya gitu loh. Sedangkan yang agensi A juga bilang saya itu bukan anaknya dia dan dia nggak kenal sama majikan saya. Kan ini lucu dong mas. Nggak. Terus semalam saya minta tolong gimana? Sebenarnya mohon maaf saya potong, nggak lucu. Itu yang terjadi di Hong Kong. Jadi gini, sampean datang di job itu di nomor itu, tapi sampean dianggap bukan anaknya dia, berarti sampean di agent sub. Ada sub agent, bisa dipahami. Jadi gini, agent yang dapat capnya di situ adalah agent-agent yang ditunjuk sama KJRI. Nah, majikan sampean datang ke agent yang tidak ada hubungannya dengan KJRI, kemudian dia minta job ke agent yang nomor telepon itu sampean, bisa dipahami nggak? Paham banget, karena yang agensi yang ada jobnya yang saya kemarin ke situ dia bilang seperti itu. Kenapa kok dia nggak tanggung jawab? Itu bener persis sama banget yang sama mas bilangin. Nah itu namanya sub agent. Jadi makanya gitu makanya saya potong sebelum cerita sampean, ternyata alurnya seperti itu. Ya it's okay. Berarti saya nggak ada masalah. Yang penting itu di agent itu agent yang berhubungan dengan KJRI lagi. Jadi yang sampean datengin itu yang ada hubungannya di KJRI. Tapi agent sampean yang sebenarnya yang dikenal sama majikan sampean itu sub agent. Itu yang membuat teman-teman jadi kadang-kadang bingung, blidru, ABCD, bla 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 bla. Karena majikan kan nyari biaya yang murah. Jadi kalau di agent itu pasti biayanya jauh lebih mahal. Tapi ketika yang di sub agent itu bisa jauh lebih murah. Nah itu orang Hong Kong memilih pasti yang lebih murah. Iya benar-benar. Tapi wis oke. Terus? Enggak, karena kan dari awal saya nggak tahu agensi saya siapa. Pokoknya persis yang mas bilang, terima kasih banyak ya mas, ini aku udah masih baru di Hong Kong, jadinya kan kayak orang goblok malah digoblokin. Biasanya cuma nangis. Oke, sekarang nangis ini sampean boleh bilang baru, tapi sekarang internet di Hong Kong kan tidak seperti di Indonesia. Banyak channel-channel YouTube yang memberikan informasi. Sampean perbanyak nonton itu semuanya supaya sampean dapat pengetahuan. Jadi sebenarnya tidak ada orang goblok di dunia ini, sebenarnya tidak ada. Cuman karena ketidaktahuan dia dan dia belum tahu caranya cari tahu bagaimana. Ada channel YouTube saya Sandro Jabrik, ada channel YouTube saya istri saya Yulili, ada channel YouTube Miss Yuni TKW Hong Kong, curhatan TKW Hong Kong. Jadi itu sampean cek semuanya, sampean lihat supaya nanti ketika ada persoalan-persoalan di masa mendatang, yang pertama kalau sampean bisa handle sendiri, sampean handle sendiri. Kalau masih sampean terjadi kebingungan atau keruwetan, sampean boleh telepon ke nomor-nomor yang tertera di channel-channel YouTube tersebut. Karena itu terpercaya. Yang saya kasih rekomnya yang terpercaya. Jadi ada Sandro Jabrik, ada Yulili, ada Yuni curhatan TKW Hong Kong. Itu silahkan sampai ingat-ingat. Nanti sampai cek, sampai banyak-banyak nonton itu supaya banyak pengalaman. Jadi untuk next episodenya tidak bingung, tidak khawatir, tidak galau, dan ngerti apa yang harus dilakukan. Karena belum tentu temen itu menginformasikan sesuatu yang tepat.
5 teman, 10 teman, informasinya bisa beda-beda. Dan ketika informasinya beda-beda, jangan bingung. Tapi sampean cari ciri kesamaannya dari informasi tersebut. Bisa dipahami nggak? Paham. Jadi kalau informasi A, B, C, D, E, F, G itu pasti penyampaiannya kan beda-beda. Tapi sampean bisa berpikir, mana poin inti yang ada kesamaannya? Berarti itu yang bisa kita pakai. Bisa dipahami? Paham. Sudah cukup mengerti? Apalagi? Mengerti. Satu lagi. Boleh. Nah, dari 750 kan agensi minta. Ini karena saya di sini kemungkinan kan masih kontrak belum ada 1 tahun ya Mas visaku. Ini apakah kewajiban majikan juga? Karena kan kontrak kerja harusnya 2 tahun ya, maksudnya 2 tahun. Terus sekarang saya kan masih 10 bulan, tapi saya kan mau lanjut ke dia lagi. Itu ada kewajiban nggak sih majikan bantu kita bayar 230 itu Mas? Kalau sampean baca kontrak, kalau nggak salah di kontrak Fuyan, di kontrak nomor 8 kalau nggak 9 Fuyan, visa itu tanggungan dari majikan. Kasih aku semua. Nah, jadi di situ ada. Jadi nomor 8 ya, di kontrak sampean baca, the employer shall responsibility the following fees and expenses for the departure, departure from place origin and entry into Hong Kong. Medical, authentic fees, relevant consulate, visa fee, insurance. Jadi ada itu di nomor 8.3 sampean cek itu employer majikan bukan sampean. Majikan. Ya, tunjukin aja peraturan itu. Jadi majikan yang bayar, oke? Ya, tapi majikan semalam kan cuma ngasih uang 230, oke lah nggak masalah. Jadi yang 500 saya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Jangan sampean tunjukkan itu. Oke, tapi kalau sampean sendiri yang mau bayar, sayang itu di luar batas kemampuan saya. Tapi di kontrak ini sudah tertera. Di kontrak ini sudah ada tertera. Terserah karena yang tahu majikan sampean dia udah memutuskan kenapa kamu kok kesini ke agensi sini. Sedangkan ini bukan agensi kamu, ini siapa? Jadi pertanyaan semalam. Iya, saya udah bayar 750. Ya udah, saya tahunya kan kalau di Wancai 230, ya udah monggo sampean bayar segitu, saya yang bayar segini. Karena daripada berdebat, namanya orang sini ya susah. Aduh, susah banget, aku udah ngalamin ini Mas. Ya Allah, terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, siap. Udah paham semua. Oke. Saya udah gak takut lagi. Karena yang ketakutan saya kemarin, bisa nggak sih masuk sebelum, bisa aku cuma tinggal 2 minggu lagi, sedangkan kan undang-undangnya 1 bulan. Sebelum paspor habis kan kita harus sudah free semua, tapi ini kan aku belum gitu loh Mas. Tidak ada masalah selama majikan masih mau sama sampean dan masih ada kontrak sampean, nggak perlu khawatir. Ya, itu cuman hanya masalah siap. Itu hanya sampean itu hanya masalah memindahkan visa ke paspor baru. Jadi sampean extend itu karena paspor sampean tidak cukup umurnya dengan kontrak sampean. Jadi yang dilakukan adalah memperbarui paspor dulu, baru extend visanya. Itu sudah clear, sudah nggak ada masalah. Jadi nggak perlu ke Macau ya Mas, kayak yang udah lama-lama gitu ya. Kalau punya sampean itu nggak jutking karena paspor habis. Tapi kalau kalau paspor masih jalan, terus visanya itu nggak cukup 1 tahun, nah sampean itu jutking. Oh gitu tuh, paham banget. Nah, karena kebijakan Hong Kong setiap 1 tahun sampean harus keluar dari Hong Kong. Ini balik kebijakan di masa lalu. Dari dulu kayak gitu. Pokoknya 1 tahun visa dari dia datang sampai dia berangkat itu sampean harus jutking. Itu kalau paspornya cukup umurnya. Kalau paspornya nggak cukup, ya paspor diperpanjang dulu baru urus visa lagi untuk ditempel ke nomor paspor yang baru. Karena paspor lama sudah tidak berlaku. Karena kontrak itu pasti akan menyesuaikan ke paspor sampean. Ke paspor. Oke. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya, selamat pagi ya Mas, sehat-sehat selalu. Ngomong-ngomong tersusun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya nggak apa-apa. Yo jenenge bingung, panik, galau itu biasanya memutuskan sesuatu. Makanya kalau panik, bingung, galau itu sebenarnya jangan malah diuber. Saya ngerti ini waktunya ndang mepet ngene-ngene, aku ndang nemu solusi bla 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 bla. Tapi dunia kan nggak seperti apa yang kita inginkan. Kadang orang-orang yang
kita harapkan bisa membantu kita kan nggak bisa nelpon kayaknya misalnya saya atau bujuk saya di WA atau channel sebelah misalnya yang biasa bantu mungkin nggak bisa ngangkat. Tenang dulu, relax dulu, santai dulu, minum kopi dulu, setelah itu baru berpikir lagi. Jadi stop, sit, thinking, orienting, dan planning. Jadi kalau kita bingung, tersesat, atau pelajaran saya dulu waktu di hutan, di kebun, di mana kalau kita jalan-jalan atau mau kemana, kalau kita lagi panik, lagi bingung ataupun tersesat, kita duduk dulu. Kita lihat dulu diri kita lihat alat apa yang bisa membantu kita, tenang dulu, minum kopi dulu, tenang, santai, relax, pikirannya jangan terkemerungsung dan buru-buru, slow. Setelah itu baru putuskan, baru harus apa yang direncanakan, oh aku harus ke sini, harus ke situ, bla 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 bla. Nanti kayak gitu. Kalau panik pasti bahaya. Ya, tersesat, kita panik, lari aja, tahu-tahu depan jurang, masuklah jurang. Nah, itu dia. Ya, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan hati dan pikiran. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Wih, bojoku, bye bye. Hai, bye bye.